Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kelas 3 bersama Ibu Indah. Hari ini Rabu 17 Februari 2021. Kita masuk ke tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Kita mulai dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini kita akan membahas tentang menemukan kata-kata penting dalam teks sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat langsung bertanya kepada gurumu atau orang tuamu. Setelah itu kita mengetahui artinya. Kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Oke. Di sini katanya latihannya kita harus membaca lagi teks tentang energi matahari pada pembelajaran 1. Kemudian coba temukan kata-kata penting tentang energi matahari dan tuliskan pada kotak di bawah ini. Jadi nanti kalian dicek lagi atau dibaca lagi teks yang ini ya, energi matahari dan pemanfaatannya. Lalu cari 10 kata penting nih. Nah, di sini contohnya ada panas, lalu Ibu mencontohkan energi, ada cahaya. Nah, yang lainnya coba kalian cari lagi di teks ya. Ada 10 kata yang harus kalian cari. Setelah itu, tuliskan kalimat baru menggunakan kata-kata penting. Nah, jadi di sini kata-kata yang tadi yang telah kalian cari dibuat kalimat. Contohnya panas. Di sini kalimatnya panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Nah, saya yang keduanya mengikuti Bu Guru nih, energi. Kalimatnya apa? Misalnya energi atau matahari. Matahari mengandung energi panas dan cahaya misalnya ya. Dan yang lainnya juga dibuat kalimat. Selanjutnya PPKN materinya. Nah, di sini katanya pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik ya. Maaf, Ibu ulangin judulnya. Jadi air itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Jadi sebenarnya jumlah air di bumi ini tidak pernah berkurang karena dia memiliki siklus yang sebelumnya kita pernah pelajari ya dulu ya, siklus air dari mulai evaporasi, terus ada apa lagi? Kondensasi, ada siklus air yang waktu itu kita pelajari. Nah, di sini katanya tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Air tanah sulit diperoleh di daerah Gunung Kidul. Nah, kalau kalian belum tahu, Gunung Kidul itu kalau tidak salah di daerah Yogyakarta ya, daerah pegunungan. Terutama saat musim kemarau. Oleh karena itu, kamu harus menggunakan air secara bijaksana. Beberapa contoh kewajiban kita menghemat air antara lain menutup keran air saat sedang tidak digunakan, menyiram tanaman dengan menggunakan teko penyiram, mandi dengan air seperlunya, dan menutup air keran saat sedang menggosok gigi atau saat sedang cuci tangan. Jadi kalau misalnya kitanya sedang menggosok atau sedang memakai sabunnya, ditutup dulu airnya, baru saat membilas nanti dinyalakan lagi ya. Jika kamu sudah melakukan tindakan menghemat air seperti di atas, kamu sudah membantu melestarikan sumber air. Makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan akan sulit bertahan hidup jika tidak ada air bersih. Oleh karena itu, menjaga kelestarian air sangat penting untuk dilakukan. Nah, latihannya halaman 106. Di sini kalian katanya memperhatikan dulu gambar nih. Ada seorang anak perempuan sedang menyikat giginya, tapi di sini kerannya itu dibiarkan menyala ya. Pertanyaannya, apakah anak pada gambar sudah menunjukkan sikap bijaksana dalam menggunakan air? Nah, ini bijaksana tidak. Jadi lagi gosok, tidak dipakai airnya, tapi tetap dibuka nih kerannya. Jelaskan alasannya. Jadi jelaskan ya, misalnya kalau biasanya tidak bijaksana karena apa? Alasannya dijelaskan. Nomor 2, mengapa kita harus menggunakan air bersih secara bijaksana? Nah, kenapa nih? Karena apa ya? Air bersih itu kenapa harus digunakan secara bijaksana? Nomor 3, bagaimana cara menghormati hak orang lain dalam memanfaatkan air bersih? Hanya 3 pertanyaan saja, silakan bisa diisi langsung di sini kalau cukup. Kalau tidak cukup boleh di buku latihan tema. Untuk Bu Pena cukup sampai sini, pembelajaran 2 saja. Dilanjutkan bahasa Sunda. Nah,
Bahasa Sunda kemarin kita sudah belajar sampai halaman 65 ya. Di sini kemarin tidak Ibu jelaskan karena hanya mencari isi dalam teks cerita carpon ya. Nah, carpon merupakan bagian tinu sastra Sunda anu diceritakeun hasil imajinasi atau rekaan pangarang. Sok sanajan kitu bisa wae aya nu dumasar karena pengalaman nyata. Jadi ada yang juga yang berkaitan dengan pengalaman nyata. Sanajan kisah nyata dina carpon mah eta pengalaman teh diolah deui ditambah ku imajinasi, tapi ka waktu dibaca karasa aya pengalaman batin anu nyang karuk dinu hate yang mengena di hati. Ya, tugasnya hari ini, tugasna dinten ieu nya ku hideup dibaca deui materina ieu halaman 66. Di dieu teh saurna janten dina carpon teh nya. Dina carpon teh ada aya unsur-unsurna. Aya tokoh nyaeta anu ngalakonan dina alur cerita yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokohna rupa-rupa aya tokoh anu jadi bagian pepentingna atau bagian yang jadi tokoh penting tina carita, jeung aya anu panambah anu posisina dina carita. Jadi pangrojong tokoh utama, jadi pendukung, tokoh pendukung dari tokoh utama. Dumasar kana carpon kantong pulas kayas anu jadi tokoh utamana nyaeta Dewi jeung Sonya. Ari tokoh tambahanna nyaeta Bu Ani. Badrun oge kaasup tokoh tambahan anu milu keprok jeung ngahuit basa Dewi di leler hadiah. Salian di tokoh aya oge ka anu disebut kasang tukang waktu. Kasang tukang itu kalau dalam bahasa Indonesia latar ya, latar waktu, tempat, jeung suasana dan suasana. Lumangsungna hiji kajadian dina cerita. Jadi latar ya waktu, tempat, dan suasana yang berkaitan dengan kejadian dalam suatu cerita. Lamun milik kana carpon sosobatan dinu dicindekeun kasang tukang waktunya atau latar waktunya. Wanci berang wanci itu waktu siang, mangsa jam istirahat, saat jam istirahat. Jeung wanci, jadi wanci itu bukan panci ya, wanci itu waktu isuk-isuk itu artinya pagi-pagi. Kasang tukang tempat di sekolah, tempatnya di mana. Sareng ieu kasang tukang suasana pangintennya ditabungaheun atau happy ending. Jadi suasananya menyenangkan. Di sini kita belajar lagi ragam bahasa hormat. Dina pengajaran sama Mehna dalam pelajaran sebelumnya, hidup geus diajar ragam bahasa hormat sakumaha anu kungsi dipedar sama Mehna. Ragam bahasa hormat teh nyaeta ragam bahasa anu digunakeun pikeun nunjukeun rasa hormat ku basa lemes. Jadi kalau hormat itu harus lemas ya. Bukituna bahasa hormat bisa disebut oge bahasa lemes anu digunakeun luyu jeung saha anu diajak nyarita sarta saha anu diceritakeun. Contohna Bapak Rahmat teh kapungkurna rencangan sakola Bapak Dudi. Salajengna di dieu aya kalimah, jadi besar ya. Aya kalimah wawaran. Kalimah wawaran atau kalimah deklaratif nyata kalimah anu kagunaanna dipake pikeun ngawawarkeun, nerangkeun, netelakeun, ngabejaan atawa mere informasi. Jadi kalimah wawaran atau kalimah deklaratif yaitu kalimah yang kegunaannya dipakai untuk menjelaskan, ngawarkeun itu menjelaskan ya, menerangkan, netelakeun itu memaparkan dan memberitahu atau memberikan informasi. Contohnya, Sonya jeung Dewi diiukna sabangku dinu jajaran kahiji. Jadi ini memberikan informasi bahwa Sonya dan Dewi duduknya sebangku di jajaran pertama. Ampir unggal poe Dudi jeung Rahma sok ulin babarengan di Patamanan. Anu terakhir, lamun Sonya gering anu pangheulana ngalongok teh biasana sobat-sobat sakelasna. Nah, tugasnya di sini ngawincik ragam bahasa hormat dina kalimah wawaran. Ngawincik itu apa ya? Mungkin coba kita lihat aja ya. Hidup geus mikawano kalimat wawaran jeung ragam bahasa hormat. Ayeuna tangtukeun mana anu henteu
Tentukan mana anu kaasup kalimat wawaran make ragam basa hormat jeung anu henteu. Jadi mana kalimat yang apa ya, kalimat penjelas yang menggunakan bahasa hormat. Berarti kalau bahasa hormat itu bahasanya lemes ya, sama yang enggak. Nah, contohnya nu ieu. Pun lacek nuju angkat ke kampus. Nah, ini pun lacek ini lemes ya. Jadi ini ragam hormat. Nah, coba yang lain. Kalau yang hormat di checklistnya di sini. Kalau yang loma itu artinya kasar atau tidak hormat di sini di checklistnya ya. Jadi tugasnya yang ini halaman 67 yang ini. Lalu selanjutnya dibaca lagi, ini ada materi, rangkuman materi mengenai perkara dongeng. Dongeng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atau lancaran. Nilik wandana jeung eusina dongeng teh kaasup rekaan baheula. Ilaharna dongeng teh pikeun barudak, biasanya patempatan anu jadi lantarna mineng tetala gambaran kayaan baheula. Tokoh-tokoh anu dina dongeng oge henteu manusia hungkul tapi aya oge sasatoan buta atau makhluk sejena. Buta hejo mungkin ya. Dongeng anu tokohna sasatoan disebutna pabel. Sama dengan materi bahasa Indonesia ya. Jadi yang tokohnya hewan itu pabel. Asalna dongeng dicaritakeun ku basa lisan tuluy sumebar ti hiji jalma ka jalma liana jeung pangarangna teu kanyahoan. Jadi asalnya dari satu orang disebarkan ke orang lain dan pengarangnya tidak ketahuan. Kulantaran sumber tinu basa lisan yang eusi dongeng sok robah tinu aslina. Jadi kadang berubah-ubah gitu ya. Parobahan eusi dongeng bisa dihaja atau teu dihaja. Sarua jeung carpon dina dongeng anu disebut tokoh, kasang tukang waktu, tempat, jeung suasana. Selain eta anu ge disebut amanat. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tokoh dan kasang tukang atau latar, di sini kita akan membahas amanat. Amanat dina dongeng nyaeta ngeunaan pesen anu rek ditepikeun ku eta dongeng. Jadi amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan ya dari dongeng itu. Tugasnya. Nah, jadi tugasnya tadi yang ini ya, 1. Yang kedua kalian baca, di sini ada dongeng sakadang monyet dan sakadang kuya melak cau. Seekor monyet dan seekor kura-kura menanam pisang. Dibaca, setelah dibaca, tugasnya mudah. Tugasnya kalian di sini menceritakan. Saenggeus maca dongeng sakadang monyet jeung sakadang kuya melak cau, pek geura tangtukeun saha tokohna, di mana latar tempatna, naon amanat eta dongeng, tuliskeun dina buku hidup. Jadi tuliskan tokohnya siapa, latar teh apa tadi? Kasang tukang ya. Nah, jadi nanti tuliskan tokohnya, latar atau kasang tukangnya, waktunya, suasananya, dan tempatnya. Nya kasang tukang waktu, suasana, jeung tempat. Anu katilu amanat tinu dongeng eta naon? Nah, eta anu kaopat. Jangan pakai pulpen. Anu kaopat dirangkum. Tadi mah caritakeun deui eusi dongeng. Nah, kalian menceritakannya dalam bentuk rangkuman singkat aja. Jadi inti dari cerita si monyet dan si kuya itu kan panjang nih ya. Coba kalian singkat. Intinya ceritanya itu bagaimana. Gak usah panjang-panjang, intinya bagaimana. Kalian ceritakan lagi dalam bentuk rangkuman. Sudah, tugasnya itu saja. Ini dan yang tabel kalimat wawaran lagam bahasa hormat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.